game internal kedua Persib Bandung berlangsung lebih sengit, lebih cepat, dan lebih panas dari sebelumnya. Trisula maut Maung Bandung kini makin tajam. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa ampun. Apa yang sebenarnya terjadi di sesi internal ini? Siapa pemain yang mulai menunjukkan taringnya? Dan bagaimana Boyan Hodak mempersiapkan pasukannya untuk bentrokan penting melawan PSBS Biak di Super League Indonesia? Semuanya akan kita bahas lengkap di video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Sebelum lanjut, bantu channel ini terus berkembang dengan cara tekan tombol like-nya, subscribe kalau kamu pencinta Persib sejati, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena dukungan dari kamu, bikin kami makin semangat menghadirkan berita terkini seputar sepak bola tanah air. Dan jangan lupa juga share video ini ke sesama bobotoh dan pencinta sepak bola Indonesia, biar makin banyak yang tahu Persib Bandung sedang bersiap. Dan kali ini mereka benar-benar serius. Langsung aja kita bahas, inilah momen panas dari game internal kedua Persib Bandung. Bandung kembali berdenyut dengan semangat biru. Suasana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Senin pagi 13 Oktober 2025 terasa berbeda. Dari kejauhan, suara teriakan pemain dan instruksi pelatih terdengar menggema. Namun, ada satu hal yang mencolok. Beberapa wajah familiar, sosok-sosok utama Persib Bandung belum tampak di lapangan. Ya, Maung Bandung tengah bersiap menghadapi laga penting melawan PSBS Biak di pekan ke-8 BRI Super League Indonesia. Tapi persiapan kali ini tidak berjalan dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain utama masih absen karena tugas negara memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tapi di balik ketidakhadiran para bintang, ada semangat yang tetap menyala. Boyan Hodak, sang arsitek asal Kroasia, tetap memimpin latihan dengan intensitas tinggi. Ia tahu, waktu menuju laga di Sleman hanya tinggal hitungan hari, dan setiap menit latihan menjadi sangat berharga. Sorot mata Boyan tajam memperhatikan setiap pergerakan anak asuhnya. Ia ingin memastikan bahwa meskipun tidak lengkap, Persib tetap solid. Dalam latihan itu, terlihat bagaimana Boyan berusaha menjaga ritme dan karakter tim. Ia sadar, dalam sepak bola modern, kesiapan bukan hanya soal pemain bintang, tapi soal kolektivitas dan mentalitas. Yang terpenting bagi saya bukan siapa yang ada, tapi bagaimana mereka bermain dengan semangat Persib, ujarnya usai sesi latihan. Kata-kata itu seperti menegaskan filosofi Boyan Hodak bahwa kekuatan sejati Maung Bandung tidak terletak pada nama besar, tapi pada kerja keras tanpa henti. Latihan pagi itu difokuskan pada kombinasi permainan cepat dan transisi dari bertahan ke mengerang. Pemain-pemain seperti Sadil Ramdhani, Adam Alis, dan Ramon Tangke terlihat menjadi pusat perhatian. Mereka didorong untuk tampil lebih dominan, mengambil tanggung jawab di tengah absennya beberapa pemain inti. Bandung memang punya tekanan tersendiri. Supporter setia, para bobotoh, selalu berharap tim kesayangan mereka tampil maksimal di setiap laga. Namun Boyan tahu, menjaga keseimbangan tim di tengah jadwal padat adalah tantangan besar. Apalagi Persib juga harus bersiap menghadapi kompetisi Asia, AFC Champions League 2025-2026 yang menuntut level performa lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi fisik para pemain yang ada juga terus dipantau. Staf pelatih, termasuk Yaya Sunaria selaku pelatih fisik, menyiapkan program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemain. Tujuannya jelas, menjaga kebugaran dan menghindari cedera menjelang laga melawan PSBS Biak. Dari pinggir lapangan, Boyan terlihat sesekali tersenyum. Ia tahu, ini bukan sekedar latihan. Ini adalah proses pembentukan karakter tim. Persib harus siap menghadapi segala situasi, termasuk saat tak diperkuat para pemain utama. Di akhir sesi, Boyan mengumpulkan seluruh pemain. Ia berbicara dengan nada tegas namun penuh keyakinan.
Lawan kita mungkin sudah siap, tapi kita juga tidak boleh kalah dalam persiapan. Ucapan singkat itu seperti bahan bakar bagi skuad Maung Bandung. Persib Bandung kini berada di jalur fokus. Mereka tak ingin mengeluh karena absennya pemain. Justru sebaliknya, Boyan dan staf pelatih menjadikan situasi ini sebagai motivasi untuk memperkuat chemistry antar pemain yang tersedia. Dalam dunia sepak bola profesional, adaptasi adalah kunci. Dan Persib Bandung sedang membuktikannya. Semangat biru terus bergema di GBLA. Meski belum lengkap, Maung Bandung tetap siap tempur. Mereka tidak menunggu kekuatan penuh untuk menjadi kuat. Mereka membangunnya dari setiap sesi latihan, setiap keringat yang jatuh di lapangan, dan setiap keyakinan yang tumbuh di dada para pemain. Persib bukan sekedar klub. Bagi warga Bandung, ia adalah identitas, kebanggaan, dan semangat yang tidak pernah padam. Dan jelang laga kontra PSBS Biak, satu pesan terasa jelas dari lapangan latihan GBLA. Maung Bandung belum lengkap, tapi semangatnya sudah bulat. Meski suasana latihan di GBLA begitu hidup, tetap ada kekosongan yang terasa. Beberapa nama yang biasanya menjadi roh permainan Persib Bandung masih belum kembali dari tugas negara. Mereka adalah Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, Eliano Rangers, dan Tom Haye. 4 pilar penting yang tengah memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat pemain ini menjadi bagian dari generasi emas yang tengah memperjuangkan nama Indonesia di pentas internasional. Namun, bagi Persib, absennya mereka menjadi tantangan besar dalam menjaga kestabilan performa tim. Mark Klok dan Haye misalnya adalah motor lini tengah. Duet mereka menjadi jantung penggerak permainan Maung Bandung. Sementara, Beckham dan Rangers dikenal sebagai pemain kreatif yang mampu menciptakan peluang berbahaya. Boyan tidak menampik bahwa kehilangan 4 pemain tersebut cukup berpengaruh. Namun, pelatih asal Kroasia itu punya cara tersendiri untuk menanggapinya. Klok dan Beckham memang tidak tampil di laga terakhir timnas melawan Irak, tapi mereka bermain sebelumnya saat melawan Arab Saudi. Kondisi mereka baik, tidak ada masalah, kata Boyan dengan tenang. Ucapan itu menunjukkan keyakinan pelatih bahwa anak asuhnya tetap dalam kondisi siap. Ia paham betul, ritme kompetisi internasional bisa melelahkan. Tapi Boyan percaya pada profesionalisme para pemainnya. Bagi Boyan, tugas timnas itu kebanggaan, dan tugas klub adalah tanggung jawab. Maka ia tidak ingin mengeluh. Justru sebaliknya, ia justru memberi apresiasi kepada para pemain yang sedang membela merah putih. Kami bangga mereka bisa bermain untuk negara. Itu juga membawa nama baik Persib, ujarnya. Sementara itu, kondisi kebugaran para pemain yang masih di timnas terus dipantau. Tim pelatih Persib berkoordinasi dengan staf timnas untuk mengetahui perkembangan fisik dan mental mereka. Setelah kembali, akan ada evaluasi ringan sebelum mereka bergabung dalam latihan penuh. Tak hanya Klok dan Beckham, 2 nama lain, Tom Haye dan Eliano Rangers, juga menjadi sorotan. 2 gelandang naturalisasi ini berperan besar dalam stabilitas permainan Persib di lini tengah. Absennya mereka membuat Boyan harus menyiapkan alternatif. Beberapa pemain lokal pun mendapat kesempatan untuk tampil lebih dominan, seperti Deddy Kusandar dan Irianto. Mereka diharapkan bisa mengisi kekosongan sementara dengan gaya permainan khas mereka. Bagi Persib, ini bukan pertama kali kehilangan pemain karena panggilan timnas. Namun musim ini situasinya lebih menantang, karena jadwal Super League dan AFC Champions League berdekatan. Artinya, manajemen rotasi harus benar-benar matang. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar di 2 kompetisi berbeda. Namun, Boyan Hodak bukan tipe pelatih yang panik. Ia percaya bahwa setiap kesulitan punya nilai tersembunyi. Absennya pemain utama memberi ruang bagi pemain lain untuk berkembang. Ini kesempatan bagi mereka yang jarang bermain untuk membuktikan diri. Kita harus punya skuad yang siap di setiap posisi, ujarnya. Bagi Boyan, masa jeda ini bukan hambatan, justru peluang. Peluang untuk memperkuat tim secara kolektif, membangun ritme permainan yang lebih fleksibel, dan menemukan kombinasi baru yang mungkin lebih efektif.
Ia tak mau Persib bergantung pada individu. Yang terpenting adalah sistem dan semangat tim. Para bobotoh pun menyambut positif cara Bojan mengelola situasi ini. Di media sosial, banyak yang memuji ketenangan pelatih asal Kroasia itu. Mereka percaya, Bojan tahu betul bagaimana menjaga Persib tetap di jalur kemenangan. Kini semua mata tertuju pada tanggal 17 Oktober 2025, hari di mana Persib akan bertarung melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Pertanyaannya, apakah Persib bisa tampil maksimal meski tanpa beberapa pemain kunci? Satu hal yang pasti, Bojan Hodak dan pasukannya tidak ingin menjadikan absennya pemain sebagai alasan. Sebaliknya, mereka menjadikannya tantangan. Tantangan untuk membuktikan bahwa Persib adalah tim besar yang tidak bergantung pada nama, melainkan pada semangat, kerja keras, dan rasa percaya satu sama lain. Dan di Bandung, para bobotoh tahu, selama lambang Maung Bandung masih di dada para pemain, mereka akan berjuang sampai peluit akhir berbunyi. Sinar matahari Bandung pagi itu terasa hangat. Namun, di balik semangat latihan Persib Bandung, ada satu hal yang menjadi fokus utama sang pelatih. Kondisi fisik para pemain yang baru pulang dari tugas negara. Bojan Hodak tahu betul, setelah membela tim nasional, setiap pemain membawa dua hal yang berbeda. Kebanggaan dan kelelahan. Kebanggaan karena sudah mengharumkan nama negara, dan kelelahan karena intensitas pertandingan internasional yang tidak ringan. Itulah sebabnya, hari-hari jelang laga melawan PSBS Biak menjadi momen penting untuk memantau kebugaran mereka satu persatu. Bukan hanya sekedar latihan, tapi juga fase evaluasi, di mana setiap detail diperhatikan. Dari kecepatan sprint, detak jantung, hingga kestabilan pernafasan setelah sesi intensif. Pelatih asal Kroasia itu dikenal teliti. Ia tidak ingin mengambil resiko dengan memaksa pemain yang belum 100% siap. Apakah ada yang sakit atau kelelahan berlebihan? Itu yang kami periksa, kata Bojan. Ia memastikan bahwa keputusan siapa yang akan dimainkan tidak diambil tergesa-gesa. Di tengah jadwal padat, antara Super League dan AFC Champions League 2, Bojan dan staf pelatihnya bekerja seperti ilmuwan di laboratorium. Mereka memantau data performa setiap pemain, memeriksa pergerakan lewat alat monitor kebugaran, hingga menilai kemampuan pemulihan mereka setelah latihan berat. Disinilah peran pelatih fisik Yaya Sunaria menjadi vital. Ia dan timnya menggunakan teknologi Catapult, alat canggih yang bisa membaca performa atlet secara real time. Setiap lari, setiap loncatan, setiap kontak dengan bola, semuanya terekam dan dianalisis. Data ini kemudian menjadi dasar Bojan dalam menentukan siapa yang layak turun, siapa yang perlu istirahat, dan siapa yang butuh latihan tambahan. Metode ini membuat latihan Persib semakin profesional. Tak lagi hanya mengandalkan feeling pelatih, tapi berbasis pada sains dan bukti data. Bojan paham, dalam sepak bola modern, sains dan strategi harus berjalan beriringan. Kalau kami ingin bersaing di dua kompetisi besar, semua pemain harus dalam kondisi puncak. Tidak boleh ada yang setengah siap, tegasnya. Namun pemantauan kondisi fisik bukan sekedar soal tubuh. Ada satu aspek lain yang lebih halus tapi tak kalah penting, mental dan emosi pemain. Setelah bertanding di level internasional, beban psikologis bisa sangat tinggi. Apalagi jika hasil tim nasional tidak sesuai harapan. Contohnya, laga terakhir Timnas Indonesia melawan Irak yang berakhir kekalahan tipis 0-1. Hasil itu tentu meninggalkan rasa kecewa. Bojan tahu, hal seperti itu bisa mempengaruhi semangat pemain ketika kembali ke klub. Karena itu, ia selalu membuka komunikasi, memberi ruang bagi pemain untuk menenangkan diri, dan menanamkan lagi semangat bertanding dengan warna biru kebanggaan Bandung. Sementara di lapangan latihan, pemain yang tidak membela timnas menjalani program khusus peningkatan daya tahan tubuh. Latihan ini dipimpin langsung oleh Yaya Sunaria dengan kombinasi speed endurance, agility, dan aerobic endurance. Selama jeda kompetisi,
Mereka tidak hanya mempertahankan kebugaran, tapi juga meningkatkan level kebugaran. Kalau jeda lebih dari 10 hari, kami manfaatkan untuk menaikkan intensitas latihan. Tujuannya, agar kondisi pemain tetap stabil ketika kompetisi dimulai kembali, ujar Yaya. Metode ini juga bermanfaat untuk menyamakan kondisi fisik antara pemain timnas dan pemain non-timnas. Begitu para bintang kembali dari laga internasional, mereka tidak langsung dilempar ke pertandingan, tapi harus melewati sesi adaptasi singkat. Disinilah Persib Bandung terlihat matang dalam manajemen skuad. Semua diatur dengan presisi agar tidak ada pemain yang kelelahan atau mengalami overtraining. Persib Bandung sadar, musim 2025-2026 bukan musim biasa. Jadwal mereka padat, tekanan besar, dan ekspektasi supporter sangat tinggi. Maka setiap aspek persiapan sekecil apapun harus diperhatikan. Bahkan pola makan, jam tidur, hingga tingkat hidrasi pemain dicatat secara rutin oleh tim nutrisionis klub. Menjelang laga kontra PSBS Biak, semua evaluasi itu menjadi dasar bagi Bojan untuk menentukan strategi terbaik. Apakah para pemain timnas seperti Klok dan Beckham bisa langsung tampil? Atau perlu waktu pemulihan lebih panjang? Semua akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan sepanjang pekan latihan ini. Yang pasti Bojan tidak mau mengambil resiko hanya untuk memaksakan kemenangan di satu laga. Ia berpikir panjang, melihat ke depan pada keberlanjutan performa tim di kompetisi yang masih panjang. Tujuan kami bukan hanya menang di satu pertandingan, tapi menjaga kestabilan tim di sepanjang musim, ujarnya. Disinilah terlihat kedewasaan seorang Bojan Hodak. Ia bukan pelatih yang reaktif, tapi strategis. Dan cara Persib memantau kondisi pemainnya menjadi bukti bahwa klub ini semakin profesional dalam membangun fondasi untuk musim yang panjang dan melelahkan. Dengan pendekatan yang sistematis, ilmiah, dan humanis, Persib Bandung tidak hanya menyiapkan pemain untuk bertanding. Mereka menyiapkan prajurit biru untuk berjuang, dengan kepala dingin, tubuh kuat, dan hati yang menyala. Langit Bandung mulai berwarna jingga ketika Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali bergemuruh. Bukan karena pertandingan resmi, melainkan karena sebuah sesi latihan yang dibuat seolah seperti laga sesungguhnya. Ya, Persib Bandung menggelar game internal yang intens, sebagai bagian dari strategi pemantapan jelang laga melawan PSBS Biak. Momen ini menjadi ajang simulasi sekaligus ujian bagi seluruh pemain, terutama mereka yang jarang mendapatkan menit bermain di laga kompetitif. Bojan Hodak membagi skuad menjadi dua tim. Dua kelompok yang sama kuatnya, saling berhadapan dalam laga internal berdurasi penuh dengan instruksi taktik, tempo permainan tinggi, dan atmosfer seperti pertandingan sesungguhnya. Di tribun, staf pelatih dan analis duduk mencatat setiap detail, dari pergerakan bola, transisi serangan, hingga komunikasi antar pemain. Bagi Bojan, game internal bukan sekedar latihan, tapi miniatur pertandingan resmi. Inilah kesempatan untuk menilai kesiapan pemain secara menyeluruh, taktik, stamina, mental, dan kerjasama tim. Dalam game internal ini, Bojan terlihat aktif memberi instruksi di pinggir lapangan. Ia meminta para pemain bermain dengan tekanan tinggi, cepat mengambil keputusan, dan menjaga organisasi pertahanan. Main seperti pertandingan sesungguhnya, ini latihan, tapi mental kalian harus seperti laga besar, teriak Bojan dari tepi lapangan. Yang menarik, sesi game internal ini berjalan tanpa gangguan cedera. Semua pemain bisa menyelesaikan latihan dengan baik. Yang paling penting adalah semua pemain sehat. Tidak ada yang cedera, kata Bojan dengan nada puas setelah latihan.
Alasan Bojan memilih game internal ketimbang laga uji coba eksternal juga sangat jelas. Ia tidak ingin mengambil resiko cedera di tengah jadwal padat. Selain itu, laga internal memberi ruang bagi pelatih untuk mengontrol tempo dan situasi sepenuhnya. Kalau ada pemain yang tampak kelelahan, sesi bisa langsung dihentikan. Namun di sisi lain, atmosfer latihan tetap dibuat sekompetitif mungkin. Para pemain bermain dengan semangat tinggi, seolah sedang memperebutkan posisi inti. Bahkan beberapa kali terlihat adu fisik yang cukup keras, bukti bahwa intensitas game internal ini benar-benar serius. Persib Bandung menggunakan game internal sebagai alat untuk menjaga ritme permainan di masa jeda kompetisi. Dengan cara ini, pemain tidak kehilangan feel pertandingan. Karena bagi pelatih seperti Bojan, kebugaran fisik saja tidak cukup. Pemain juga harus menjaga ritme dan ketajaman insting bermain. Selain itu, game internal juga menjadi ajang evaluasi taktik baru. Bojan mencoba beberapa skema berbeda, dari 4-3-3 menjadi 4-2-3-1, bahkan sesekali 3-5-2. Ia ingin melihat fleksibilitas timnya, terutama saat menghadapi tim-tim dengan karakter permainan cepat seperti PSBS Biak. Hasil game internal ini memberi banyak pelajaran. Bojan menilai chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk, terutama di lini tengah. Ia juga menyoroti efektivitas transisi dari bertahan ke menyerang, yang menurutnya mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Ini latihan yang penting untuk menjaga ritme. Kami tidak melakukan uji coba eksternal karena ingin fokus pada kondisi pemain sendiri, ungkapnya. Dengan semua Di tengah hiruk-pikuk jeda kompetisi, ketika banyak klub memilih menggelar laga uji coba untuk menjaga ritme permainan, Persib Bandung justru mengambil langkah berbeda. Tidak ada sparring partner, tidak ada pertandingan eksibisi, bahkan tidak ada lawan dari luar tim sendiri. Keputusan ini mungkin terdengar berisiko, tapi bagi pelatih Bojan Hodak, langkah ini adalah bagian dari strategi besar, efisiensi, dan fokus total. Persib memilih diam, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, dalam sepak bola, energi adalah aset yang sangat berharga. Dan Bojan sadar betul, setiap menit latihan, setiap denyut jantung pemain harus diarahkan pada satu tujuan, tampil maksimal melawan PSBS Biak. Dalam wawancara singkat seusai latihan, Bojan menegaskan, "Kami tidak butuh uji coba. Game internal sudah cukup. Kami tahu apa yang harus diperbaiki, dan kami punya waktu untuk itu." Kalimat sederhana yang menggambarkan karakter pelatih asal Kroasia itu. Tenang, tapi penuh keyakinan. Ia tidak mudah terbawa tren. Saat tim lain mencari lawan sparring demi sorotan media, Bojan lebih memilih fokus memperkuat pondasi internal. Dalam 2 pekan jeda, skuad Maung Bandung menjalani latihan intens dengan ritme yang terukur. Game internal yang digelar di lapangan pendamping GBLA dijadikan simulasi sesungguhnya, seolah mereka tengah bertanding dalam laga resmi. Semua berjalan serius, tanpa kompromi. Tidak ada pemain yang berjalan santai, tidak ada yang setengah hati. Setiap pemain diberi tanggung jawab, dan setiap posisi diuji secara taktis. Menurut Bojan, latihan semacam ini punya keuntungan besar. Semua pemain bisa bermain, semua bisa dievaluasi, dan resiko cedera bisa ditekan seminimal mungkin. Berbeda dengan laga uji coba yang seringkali justru menghadirkan masalah baru, dari benturan fisik hingga masalah kebugaran akibat jadwal padat. Lebih dari itu, keputusan ini juga mencerminkan filosofi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Bojan percaya bahwa kekuatan sesungguhnya sebuah tim bukan hanya di lapangan pertandingan, tapi juga di dalam ruang latihan. Di tempat itulah karakter dibentuk, disiplin diuji, dan kepercayaan dibangun. Dalam sesi latihan yang berlangsung selama 90 menit itu, Bojan tampak memantau setiap detail, mulai dari pergerakan pemain di sayap, cara pressing lini tengah, hingga respon pemain belakang saat transisi bertahan. Ia tidak banyak berbicara, namun setiap instruksi singkat yang keluar dari mulutnya terdengar tajam,
seperti komando seorang jenderal yang tahu persis medan pertempuran. Keputusan untuk tidak melakukan uji coba eksternal ternyata juga mendapat dukungan penuh dari staf pelatih lain. Jaya Sunaria, pelatih fisik Persib, menilai langkah ini justru memberi ruang bagi tim untuk menjaga stabilitas kebugaran. Tanpa laga tambahan, beban fisik pemain bisa dikontrol lebih baik, sehingga tubuh mereka siap saat kompetisi kembali bergulir. Sementara itu, para pemain muda justru mendapat keuntungan besar dari sesi internal ini. Mereka bisa unjuk kemampuan langsung di hadapan pelatih kepala tanpa tekanan atmosfer pertandingan resmi. Beberapa di antaranya bahkan sukses mencuri perhatian dengan performa energik dan keberanian mengambil keputusan di lapangan. Bagi Bojan ini bukan sekedar latihan. Ini adalah cara untuk memastikan semua pemain siap, dari pemain inti hingga pelapis. Karena baginya dalam satu musim yang panjang, kedalaman skuad adalah kunci utama bertahan di jalur juara. Dan di akhir sesi, satu hal yang bisa disimpulkan dari strategi ini adalah Persib tidak butuh panggung latihan besar untuk membangun kekuatan. Mereka memilih fokus dalam diam, karena tahu bahwa tim yang hebat bukanlah yang paling sering tampil di layar, tapi yang paling siap saat peluit pertama berbunyi. Ketika berita latihan internal Persib Bandung tersebar, satu hal langsung mencuri perhatian. Ada 12 pemain yang absen. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran sebuah tim profesional, apalagi di masa persiapan penting jelang laga berat. Namun menariknya, tidak ada kekhawatiran berlebihan di tubuh Maung Bandung. Karena bagi Bojan Hodak, absensi bukan alasan, melainkan tantangan. Dari 12 pemain yang absen itu, sebagian besar tengah membela timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Nama-nama seperti Mark Klok, Beckham Putra, Eliano Redens, dan Tom Hay masih memperkuat timnas senior. Sementara Frans Putros, Robi Darwis, dan Kakang Rudianto tengah berada dalam pemusatan latihan bersama skuad U23. Lalu ada Raka Shafaka dan Nazril Alvaro, dua talenta muda yang ikut seleksi untuk timnas U17. Sementara dari Elite Pro Academy, 3 pemain, Kevin Pasha, Ataya Zahiran, dan Zulkifli Lukmansyah juga menjalani program pengembangan khusus. Total, separuh dari absensi itu disebabkan oleh kontribusi pemain kepada timnas Indonesia, sebuah hal yang justru membanggakan. Persib mungkin kehilangan mereka sementara, tapi klub tahu bahwa mereka tengah membawa nama besar Bandung di level yang lebih tinggi. Dan disinilah letak kekuatan sesungguhnya Persib musim ini. Kedalaman skuad. Meski tanpa 11 pemain, tim tetap bisa menjalani latihan intens dengan kualitas tinggi. Setiap posisi punya pelapis yang siap bekerja keras, dan setiap pemain memahami tanggung jawabnya. Bojan memanfaatkan momen ini untuk mengasah pemain-pemain pelapis agar mereka siap kapanpun dibutuhkan. Ia sadar, dalam satu musim kompetisi panjang seperti Liga 1 dan AFC Champions League 2, setiap pemain akan mendapat gilirannya. Tidak ada istilah pemain cadangan dalam sistem Bojan. Semua adalah bagian penting dari mesin besar namanya Persib Bandung. Dalam game internal terakhir, sejumlah pemain muda tampil mencolok. Mereka bermain tanpa beban, menunjukkan determinasi tinggi, dan berusaha menarik perhatian pelatih. Situasi ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di ruang latihan, persaingan yang justru mendorong tim semakin kuat. Bojan juga menekankan pentingnya komunikasi dan adaptasi. Dengan absennya pemain inti, skema permainan sedikit dirombak. Beberapa pemain diposisikan di tempat yang tidak biasa, demi menambah fleksibilitas taktik. Hasilnya, tim tetap solid, dan pola permainan tidak banyak berubah. Sebuah bukti bahwa Persib kini tidak lagi bergantung pada 1-2 nama besar, tapi pada sistem yang kokoh. Lebih jauh, absensi pemain timnas juga memberi waktu bagi beberapa nama yang baru pulih cedera untuk meningkatkan kebugaran. Sementara pemain lain mendapat tambahan jam bermain yang sangat berharga untuk menjaga ritme. Manajemen Persib pun memandang situasi ini dengan positif. Mereka menilai bahwa banyaknya pemain yang dipanggil timnas adalah tanda bahwa kualitas skuad Persib diakui di level nasional. Itu bukan kerugian, melainkan kebanggaan. Dan ketika semua pemain itu kembali, Bojan Hodak sudah menyiapkan rencana matang untuk mengembalikan mereka ke sistem tanpa mengganggu keseimbangan tim. Karena bagi Bojan, kekuatan Persib bukan hanya pada 11 pemain utama, tapi pada seluruh elemen yang siap bertempur kapanpun dibutuhkan. Persib memang tidak tampil dengan skuad penuh dalam latihan, tapi semangat mereka tetap utuh. Mereka berlatih,
berlari, dan berjuang dengan keyakinan yang sama, bahwa warna biru di dada mereka lebih dari sekedar seragam. Itu adalah simbol kebanggaan. Dan di setiap keringat yang menetes di GBLA, ada tekad yang sama, menang untuk Bandung.